kita ada di seri yang baru pada pagi hari ini, Think Outside the Box. Jadi suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan di satu tempat, datanglah seorang muda, lalu dia mengatakan seperti ini, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Saudara, ini adalah suatu doa yang pria ini sampaikan kepada Tuhan. Suatu permohonan. Ya, tidak terlalu detail diceritakan oleh Lukas di sini, ya. Apa latar belakang persoalannya? Tapi dari perkataan doanya ini kita bisa mengerti kelihatannya dan bisa dipastikan orang ini tidak mendapat bagian warisan. Jadi ada satu isu di sini yang anak ini atau orang ini bawa kepada Yesus, yaitu dia punya satu masalah dengan harta. Kurang menurut dia. Jadi dia minta Tuhan Yesus tolong bicara kepada saudara saya supaya dia jual bagi ke saya. Berapa banyak juga kita di dalam kehidupan kita pernah berdoa begitu. Tuhan, tolong ubahkan kakak saya. Ada saudara yang pernah berdoa gitu? Kita mungkin seperti orang ini. Apa yang Yesus katakan? Menjawab orang ini. Ayat 14. Namun Yesus berkata kepadanya, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Nah saudara, seringkali doa kita juga begitu kepada Tuhan Yesus. Mari kita jujur saudara kepada Tuhan. Yaitu apa doanya? Kita hanya minta Yesus menjadi pengantara saja. Kita perlakukan Tuhan seperti dia itu pesuruh kita. Seperti dia itu messenger kita. Nah Yesus bilang terus terang kepada orang ini, "Siapa yang telah angkat aku jadi hakimmu? Siapa yang telah mengangkat aku jadi penengahmu?" Lalu ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu." Saudara, inilah jawab Yesus kepada doa permintaan orang ini. Bukannya Yesus jawab, "Ya tenang aja, nanti saya akan bicara sama dia." Ya, tenang aja. Ya, kamu nggak akan kekurangan kok. Ingat, Tuhan akan sediakan apa yang kamu perlukan. Tuhan akan take care kamu. Oh ya, kamu kurang ya. Ya, sini saya doakan. Tuhan Yesus tidak jawab itu kepada pria itu. Apa yang Yesus bicara kepada pria itu? Berjaga-jaga. Gimana perasaan saudara kalau jawabannya itu tiba-tiba berbeda dengan apa yang kita harapkan? Ini jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang orang ini harapkan. Ya, jadi yang kita mau bedah satu-satu. Pesan yang pertama, ya, berjaga-jagalah dan waspadalah. Saudara, bukannya menuruti apa yang menjadi kehendak pria itu, tapi Yesus justru memperingatkan. Satu, kedua, memberi perintah. Kalau ada kata lah, ya Tuhan Yesus katakan ada lah, itu berarti perintah. Ada sesuatu yang orang ini harus lakukan. Ada bagian orang ini lakukan. Ya, bukan bagiannya Tuhan. Berjaga-jaga itu bukan bagiannya Tuhan. Waspada itu bukan bagiannya Tuhan. Ya, tapi berjaga-jaga dan waspada itu bagiannya siapa, saudara? Bagiannya kita. Tugasnya kita untuk berjaga. Tugasnya kita untuk waspada. Ya, berjaga-jaga, waspada, supaya tidak ada yang masuk, supaya tidak ada yang serang. Itulah berjaga-jaga. Tuhan perintahkan orang ini berjaga-jaga, waspada terhadap apa, saudara? Ya, waspada terhadap ketamakan. Saya cek menurut KBBI, kata-kata tamak atau ketamakan itu mengandung arti keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya. Ini menurut KBBI ya. Apapun ngelihat orang lain dapat, kita pengen juga dapat. Tamak, padahal udah punya, pengen lagi. Ya, udah punya, pengen lagi. Jadi itulah ketamakan, nggak pernah puas. Ingin terus sebanyak-banyaknya untuk saya, untuk saya. Jadi ingin selalu ingin beroleh banyak untuk dirinya sendiri. Ya, itu ada kata lain, ada sinonim dari ketamakan, yaitu apa, saudara? Serakah. Nggak pernah cukup untuk dirinya sendiri. Diambil, dipakai untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan sendiri. Makanya Tuhan Yesus katakan, berjaga-jaga, waspada. Waktu Yesus ngomong ini, Yesus bicara
Tidak hanya kepada pria itu, tapi Yesus bicara itu dikatakan kepadanya, nyanya itu jamak, banyak. Jadi Yesus bicara kepada orang itu dan termasuk kepada orang banyak yang ada di situ. Yesus katakan kira-kira begini, hai kalian semua, kira-kira Yesus ngomong itu, dengar baik-baik, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tuhan Yesus katakan gitu kira-kira. Kalau Yesus katakan begitu, itu artinya saudara, Yesus juga mengatakan itu untuk saya. Kalau Yesus mengatakan ini, berarti ini di luar dari keputusan Tuhan. Berarti ini ada di saudara keputusannya. Yaitu apa? Kita ini saudara, perhatikan, kita ini sebenarnya lemah. Kita ini sebenarnya berpotensi jatuh di dalam dosa ketamakan. Sifat kedagingan manusia kita ini lemah, berpotensi jatuh di dalam dosa ketamakan. Tidak terkecuali saya juga, termasuk saya yang berkhotbah di depan ini. Hamba Tuhan siapapun bisa jatuh di dalam dosa ketamakan. Ketamakan ini bukan hanya untuk orang yang kaya raya, orang yang tidak punya apa-apa juga bisa tamak juga. Karena Tuhan Yesus katakan segala ketamakan. Tidak hanya bicara uang. Segala ketamakan. Nah, untuk yang satu ini, saudara nggak bisa tengking dalam nama Yesus pergi ketamakan. Nggak bisa. Untuk yang satu ini, saudara dan saya harus apa? Berjaga-jaga. Amin saudara. Karena ketamakan itu akan terus mengintai saudara. Ketamakan ini akan terus mengelilingi dan akan menghasut saudara. Dia akan terus menggerogoti saudara. Dia akan terus mengintai kemana saudara pergi. Jadi berjaga-jaga. Hati-hati. Ya, itu pesan Tuhan yang pertama. Berjaga-jaga. Yang berikutnya. Di ayat 15 yang Tuhan Yesus katakan itu. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya. Berlimpah-limpah itu artinya kelebihan, ya, kelebihan hartanya. Pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan. Pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Nah, berarti kan ada kelebihan, ada excess money, kelimpahan. Nah, dikatakan untuk orang yang begini, itu juga Tuhan katakan apa? Hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Amin, saudara. Does not consist in the abundance of his possessions. Dalam versi ESV-nya. Saya loncat ya ke ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Nah, pada pagi hari ini, saya beri judul kaya di hadapan Allah. Pesan Yesus kepada kita. Hidupmu tidaklah tergantung atau berasal dari harta kekayaan itu. Saudara, hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berkuasa mengaturnya sesuai dengan kehendak pribadi kita sendiri. Semua kehidupan kita ini benar-benar ada di tangan Tuhan. Ya, hidup tidaklah berasal dari kekayaan itu. Kita kembali ke orang tadi. Ya. Dia datang kepada Yesus, dia tidak butuh yang lain. Permintaan yang pertama kepada dia, Tuhan Yesus, saya butuh harta. Tolong bilang sama kakak saya atau adik saya, supaya dia bagi hartanya. Jadi di otaknya dia hanya harta. Itu yang dia kejar. Sehingga ya dia tidak punya hasrat, tidak punya keinginan untuk hubungan dengan Tuhan. Saya mau ibaratkan begini. Anak saudara datang kepada saudara, ya Pak atau Ma, saya minta duit. Terus ntar malam dia datang, dia ketemu saudara lagi, Pak, Ma, saya mau beli makanan. Ya, oke. Terus besok lagi datang kepada saudara, Pak, Ma, Papa, saya butuh beli iPad misalnya. Besok lagi dia datang lagi pada saudara, Pak, saya minta duit. Besok lagi datang kepada saudara, Pak, saya minta duit. Besok lagi datang kepada saudara, Pak, saya minta duit. Saudara, saya mau tanya saudara sebagai papanya, bagaimana perasaanmu? Saudara perhatikan, sebagai seorang bapak, ya ibu juga, sebagai seorang ibu, tentunya kita punya keinginan. Ayo deh kita duduk ngomong, udah jangan ngomongin uang, saya pengen ngobrol aja sama kamu.
Betul nggak orang tua? Pengen ketemu sama anak, ngobrol, makan bareng, ya sekedar ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi gitu ya. Ngobrol-ngobrol, punya waktu, fellowship sama-sama, bercanda bareng, ya. Kalau yang long distance telepon, ngobrol, oh tadi gimana ceritanya? Aduh saya kepleset tadi Pak, kan enak kalau cerita gitu kan. Oh saya tadi lupa waktu ke ini, lupa bawa uang, gini. Oh ya, kamu perlu uang, ya mama transfer ke kamu. Nah kalau ngomong gitu kan pasti dikasih gitu kan. Saudara, maksud saya, ini orang juga kayak begini. Datang ke Tuhan tuh hanya agendanya uang, gak ada yang lain gitu. Bukankah kita diberi privilege sama Tuhan untuk ketemu sama dia, kita bisa ngobrol, kita bisa punya hubungan, kita bisa ceritakan suka, kita bisa ceritakan duka juga, jangan hanya dukanya aja, ceritakan sukacita kita juga kepada Tuhan. Tuhan itu mau kita ini punya hubungan dengan dia. Itu yang Yesus mau. Makanya Yesus jawab, ingat, berjaga-jaga, waspada. Kelihatannya kamu sudah dimasuki virus ketamakan dalam diri kamu. Jadi kamu datang ke saya ngomongnya uang aja, gak ada ngomong yang lain. Nah hati-hati saudara, apakah doa kita seperti orang ini atau tidak? Hati-hati saudara. Kalau doa kita seperti orang ini, ingat Tuhan Yesus bilang sama kita, berjaga-jaga dan waspada. Ingat bahwa semuanya, bahwa hidup kita tidaklah berasal dari kekayaan itu. Jadi saudara, hidup kita ini sungguh bukan berasal dari kekayaan. Tapi hidup kita berasal dari Tuhan Yesus. Jadi kuncinya yang saya mau sampaikan di sini adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara, Tuhan tidak bisa digantikan dengan harta kekayaan. Saya mau ajak saudara buka di Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara perhatikan, dengarkan firman Tuhan baik-baik, bahwa Tuhan katakan ingatlah. Tuhan katakan ingatlah, haruslah engkau ingat. Kenapa Tuhan katakan haruslah engkau ingat? Karena kita ini punya masalah saudara, common problem, masalah umum kita yaitu apa? Kita ini pelupa, ya. Kita suka lupa. Maka Tuhan katakan ingatlah kepada Tuhan Allahmu, sebab Tuhanlah yang memberikan, garis bawah kata-kata ini, yang memberikan. Saudara, bukan raih itu karena prestasi, tapi itu Tuhan memberikan kepada saudara. It's a gift kepada kita, pemberian kepada kita. Apa pemberiannya? Yaitu memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita yang kerja, kita yang dapat, tapi yang kasih kekuatan itu Tuhan. Tuhan kasih kekuatannya, Tuhan kasih jalannya, Tuhan kasih pintunya, Tuhan kasih idenya, Tuhan kasih kreatifnya, supaya kita bekerja, supaya kita produce wealth, menghasilkan kekayaan. Tapi kita ingat, itu bukan berasal dari kita. Dari mana kita dapat? Dari Tuhan. Tuhan yang kasih kepada kita dengan ukuran masing-masing berbeda-beda. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berjaga-jaga, waspada kepada ketamakan. Semua sudah ada ukuran yang dari Tuhan. Dan jangan melampaui apa yang Tuhan kehendaki. Kita bergantung kepada Tuhan. Jadi sumber kekayaan itu adalah Tuhan itu sendiri. Tugas kita adalah mengelola. Amin saudara. Tugas kita adalah mengelola. Kita adalah pengelola. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadilah pengelola yang baik. Untuk menjadi pengelola yang baik, engkau dan saya harus punya hubungan kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Tuhan Yesus. Kalau saudara komisaris, saudara direktur, saudara manajer di sebuah perusahaan, ya, saudara yang punya uang itu atau bukan? Bukan kan? Kita pengelola. Kita harus bertanggung jawab kepada siapa? Pemegang sahamnya. Ya kan? Bayangkan kalau saudara pengelola, saudara nggak punya hubungan sama pemegang sahamnya, apa yang terjadi? Berakhir di KPK, saudara, ya kan? Berakhirnya di KPK, apa penyalahgunaan keuangan, jadi nggak pernah ada hubungan sama pemilik sahamnya, pemegang sahamnya. Jadi saudara, kita harus punya hubungan sama pemiliknya. Itu siapa pemiliknya? Tuhan. Yang utama, yang penting adalah hubungan dengan Tuhan. Di situ kita mendapat hidup. Dialah sumber kehidupan kita. Saudara, jika kita diberi kesempatan,
Jika kita diberi privilege mengelola aset atau kekayaan, berapapun jumlahnya, saudara, itu semua dari Tuhan. Bukan hanya karena kepintaran kita. Ya betul, itu karena kepintaran kita berprestasi. Tapi bukan hanya itu. Itu karena ada berkat pemberian dari Tuhan. Dan perhatikan, saudara, semua yang Tuhan berikan itu harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Dan kita pakai sesuai dengan pesan, sesuai dengan goal, sesuai dengan misi, sesuai dengan harapan apa yang pemiliknya mau. Apa yang Tuhan mau. Kemana kita bisa salurkan? Tanya kepada pemiliknya, kepada Tuhan. Saudara, engkau dipanggil berkelimpahan. Saudara dipanggil untuk menjadi saluran kepada orang yang membutuhkan. Ya, di satu sisi ada orang yang dipercaya Tuhan. Di satu sisi ada juga tempat di mana membutuhkan pertolongan. Untuk itu saudara kita yang diberikan kepercayaan kita yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran untuk mereka yang membutuhkan. Apakah itu orang miskin, apakah itu pekerjaan sosial, apakah itu pekerjaan misi, apakah itu pekerjaan pembangunan kerajaan Tuhan, apakah itu pekerjaan pemberitaan Injil, apapun yang Tuhan arahkan, saudara, Tuhan mau saudara memakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan seperti orang yang tadi ini tamak untuk dirinya sendiri, untuk saya, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah, yaitu hidupnya sia-sia. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam itu juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri. Tuhan Yesus katakan, hai kamu orang bodoh. Itu Yesus yang katakan. Yang Yesus mau kita menjadi kaya di hadapan Allah. Apa itu kaya di hadapan Allah? Yaitu kita punya Yesus di dalam diri kita. Apa itu kaya di hadapan Allah? Kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus di dalam diri kita. Itulah yang menjadi sumber kehidupan kita. Saudara, janganlah khawatir akan hidup kita. Amin. Janganlah khawatir akan masa depan saudara. Hai anak-anak muda yang masih kuliah, yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, bahkan saudara yang sudah berusia, yang sudah mapan dalam pekerjaan, jangan khawatir. Hidup kita tidaklah bergantung dari harta, uang, pencapaian, karir kita. Tapi hidup kita yang terpenting adalah kita kaya di hadapan Allah. Amin, saudara. Kita memiliki hubungan dengan Allah.